Perkenalkan, nama saya Natalina Zaluku, nomor induk mahasiswa 195020039, semester 4, kelas Biologi Murni A, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Pada video ini, saya akan membahas tentang tanaman pala hutan Minahasa, atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Myristica minahasae, di mana tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan endemik dari Sulawesi Utara. Baik, langsung saja bagian A, karakteristik umum pala. Nomor 1, ciri utama morfologi Palamarga myristica. Ciri utama Palamarga myristica adalah tumbuhan berupa pohon dan memiliki percabangan monopodial. Batang mencapai ketinggian 10-18 meter. Daun luar yang berbulu halus berwarna kecoklatan, terdiri dari 3 lobus, kadang-kadang 2 atau 4. Entrisium berupa kolom tunggal, alternatus dengan permukaan bawah daun agak kasar, berkelenjar atau berbulu halus. Pangkal daun meruncing, ujung daun runcing, memiliki panjang 5-15 cm, lebar 3-7 cm dengan pangkal tangkai daun 0,7-1,5 cm dan berwarna hijau. Memiliki bunga majemuk. Axillary terdiri dari 2-4 bunga, dioecious, manices atau polygamous. Bunga jantan, perien, berbentuk tubular dengan bagian antera linier berjumlah antara 8-30. Bunga betina memiliki ukuran yang lebih besar dari bunga jantan. Ovarium gundul atau berbulu halus, stylus tidak ada, stigma berupa lobus. Memiliki mahkota merindang yang meruncing ke atas. Memiliki buah bulat sampai agak oblong dengan panjang antara 1-10 cm, lebar 1-2,5 cm, halus atau dengan kelenjar pada permukaannya, berdaging tipis sampai agak tebal, berwarna kekuning-kuningan apabila matang atau masak akan menjadi 2 bagian. Garis tengah buah ini berkisar antara 3-9 cm dan memiliki rasa asam. Memiliki biji berkulit keras dan diselubungi oleh salut biji atau arillus. Memiliki minyak atau lemak yang aromatik karena kandungan senyawa myristicin. Kulit luar berwarna coklat, kemel biji berwarna keputih-putihan, sedangkan fulinya berwarna merah gelap hingga berwarna putih kekuning-kuningan. Dan ini adalah gambaran umum morfologi pala seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, tentang budidaya. Budidaya tanaman pala di Minahasa Utara salah satunya di Kecamatan Kauditan. Pada umumnya, tanaman pala yang dimiliki petani di Kecamatan Kauditan adalah tanaman yang sudah berproduksi, berumur di atas 5 tahun dengan kepemilikan kurang dari 200 batang per petani atau 1-2 hektar dan diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat. Kebanyakan pohon pala yang dimiliki adalah hasil warisan dari orang tua atau keluarga yang ditanam di masa lalu. Sedangkan penanaman atau peremajaan sangat terbatas. Jarak tanam pala adalah 4-6 meter antar pohon. Benih pala diperoleh petani dari pohon yang mereka miliki, dipilih dari tanaman yang menghasilkan biji yang dianggap paling bermutu. Dan ini adalah salah satu contoh buah pala yang bisa dikatakan paling bagus. Yang ketiga, tentang waktu panen. Buah pala siap petik umumnya sudah berumur 9 bulan setelah pembungaan. Warna buah kuning kecoklatan, beberapa buah sudah mulai merekah atau membelah melalui alur belahnya. Kulit biji atau tempurung berwarna coklat tua sampai hitam dan mengkilat, warna fuli memerah. Buah yang sudah mulai membelah sebaiknya segera dipanen karena jika dibiarkan tetap di pohon selama 2-3 hari, pembelahan buah menjadi sempurna atau buah terbelah 2 sehingga bijinya akan jatuh ke tanah. Yang keempat, tentang cara panen. Buah pala masak dapat dipetik langsung dari pohon atau dipungut dari buah yang sudah berjatuhan. Pengambilan buah pala yang jatuh hendaknya dilakukan sedini mungkin agar terhindar dari hama bubuk biji, Pussylips myristicea dan cendawan penyebab buah busuk. Pemetikan buah pala dilakukan dengan memetik atau menggunakan gala yang dilengkapi dengan keranjang penampung buah pada ujungnya. Panen buah
dengan cara dijatuhkan akan mengurangi kualitas biji. Buah yang dipetik segera dibelah, dipisahkan daging buah, biji, dan fulinya. Yang kelima, tentang kandungan kimia dalam pala. Kulit dan daging pala ini mengandung minyak atsiri dan zat samak, sedangkan fuli atau bunga mengandung minyak atsiri, zat samak, dan zat pati. Biji mengandung minyak atsiri, saponin, myristicin, elemisi, enzim lipase, pektin, limonin, dan asam oleanolat. Yang keenam, tentang serangan hama dan penyakit. Penyakit yang menyerang tanaman pala di Minahasa Utara adalah penggerek batang pala dan penggulung pucuk di pembibitan dan pecahnya buah muda dan tua. Hasil pengamatan menunjukkan serangga hama di pertanaman pala di Desa Treman hanya menyebabkan kerusakan ringan. Akan tetapi bila dibiarkan tanpa pengendalian, serangan hama akan meluas dan mengancam pertanaman yang akan mengakibatkan kematian pada tanaman pala sehingga dampaknya produksi akan menurun. Yang ketujuh, tentang produksi. Di Minahasa Utara, pala dalam bentuk biji dipisahkan dengan buah dan fulinya. Dari informasi yang diperoleh dan pengambilan sampling beberapa tanaman, diketahui rata-rata produksi adalah 310,7 kg per hektar per tahun. Yang kedelapan, tentang pemasaran. Pala di Minahasa Utara dijual dalam bentuk biji pala dan fuli kering berdasarkan grade yang dilakukan oleh pedagang. Umumnya petani menjual palanya ke pedagang pengumpul yang kemudian dijual ke agen di Manado. Seterusnya pala dibawa ke Surabaya untuk diekspor ke negara-negara seperti Asia, Singapura, Jepang, dan Belanda dengan persyaratan mutu ekspor yang ketat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, mata rantai perdagangan pala yang panjang sampai 4 strata memberi keuntungan bagi pedagang perantara dan para broker pala internasional yang berada di Singapura. Pala Minahasa Utara yang diminati oleh eksportir dari negara-negara Eropa adalah pala siau karena mempunyai aroma yang sangat khas dan telah diakui pasar internasional. Yang kesembilan, tentang kendala perdagangan pala. Terdapat perbedaan margin harga jual yang sangat besar antara harga jual yang diterima petani dengan harga eksportir. Panjangnya rantai tata niaga menyebabkan harga jual yang diterima petani sangat rendah. Belum adanya peraturan dan institusi yang mengatur perdagangan dan harga jual pala baik di tingkat nasional maupun internasional. Pala yang dihasilkan sering terkontaminasi jamur. Hal ini menyebabkan petani pala di daerah ini mempunyai posisi tawar yang sangat rendah. Kurangnya pengetahuan petani tentang pasca panen pala dan diversifikasi produk pala. Umumnya petani memanen buah yang sudah tua dan diolah menjadi bentuk biji pala kering dan fuli. Bagian B, klasifikasi pala hutan Minahasa. Terdiri dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Magnoliales, famili Myristicaceae, genus Myristica, dan spesies Myristica minahasae. Bagian C, tentang habitat. Kecamatan Kauditan merupakan produsen pala terbesar di Kabupaten Minahasa Utara. Di daerah ini pala dihasilkan hampir di semua desa di kecamatan tersebut karena menguntungkan petani dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif karena mampu bersaing dalam hal produksi dan harga dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Ini adalah peta persebaran pala di Indonesia. Peta persebaran pala di Kepulauan Siau. Dan ini peta persebaran pala di Pulau Banda. Bagian D, tentang perilaku. Di sini yang dibahas yang pertama, komponen-komponen tentang sikap petani dalam pemeliharaan pala. Terdiri dari bagian A, komponen yang mempengaruhi sikap petani tentang kegiatan penyiangan, bagian B, komponen yang mempengaruhi sikap petani tentang kegiatan pemupukan, dan bagian C, komponen yang mempengaruhi sikap petani tentang pengendalian tanaman pengganggu atau gulma hama dan penyakit. Bagian kedua, pembahasan tentang sikap petani di Desa Kauditan 2, Minahasa Utara dalam pemeliharaan pala. Menurut penelitian tahun 2018, rata-rata petani sudah selamat dan berhasil dalam hal melakukan penyiangan, pemupukan, dan pengendalian tanaman pengganggu atau gulma dan hama penyakit. Sedangkan petani yang tidak selamat cara mengendalikan gulma atau hama penyakit adalah mereka dengan kata lain tidak tahu cara mengendalikan tanaman pengganggu atau gulma hama dan penyakit. Bagian E, kondisi existing. Ada lebih dari 150 spesies yang terkenal di Asia dan Pasifik Barat. Ada 171 spesies Myristica yang diterima pada April tahun 2021 menurut Plants of the World Online. Bagian F, manfaat oleh manusia. Selain dikenal sebagai bumbu dan penyedap masakan, manfaat lain dari pala adalah
meningkatkan kinerja otak sebagai pereda nyeri, mengatasi insomnia, dan lain sebagainya. Baik, demikianlah pembahasan tentang tanaman pala yang bisa saya sampaikan, khususnya tanaman pala hutan Minahasa atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Myristica minahasae. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan ini, saya mohon untuk dimaklumi dan dipersilakan kepada teman-teman untuk memperbaikinya demi kebaikan kita bersama. Sekian dan terima kasih.